Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujahid Paul Firdaus dari program studi Ekonomi Syariah kelas 1A yang akan membawakan materi dari buku Konsep Dasar Ekonomi. Baik, langsung saja ke halaman bagian saya, yaitu halaman 57 sampai 60. Mencakup analisis dan penerapan konsep dasar seperti benar, salah, baik dan buruk, dan tanggung jawab. Etika lingkungan merupakan pedoman tentang cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang didasari atas nilai-nilai positif yang mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan. Etika lingkungan merupakan pedoman tentang cara berpikir, mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan. Nilai-nilai positif dapat berasal dari berbagai seperti nilai agama, budaya, dan moral yang menjadi petunjuk manusia dalam memandang dan memperlakukan lingkungan. Etika lingkungan hidup menuntut agar etika dan moralitas tersebut diperlakukan juga bagi komunitas biotis dan komunitas ekologis. Etika lingkungan berfungsi dalam dua hal. Pertama, sebagai pengimbangan atas hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan. Kedua, membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap dalam batas kepentingan lingkungan. Lingkungan hidup terbagi menjadi tiga, yaitu lingkungan alam fisik, tanah, udara, air, dan biologis, tumbuhan dan hewan, lingkungan buatan, sarana dan prasarana, dan lingkungan manusia, yaitu hubungan manusia meliputi aspek sosial dan budaya. Bentuk perilaku terhadap lingkungan hidup juga mencakup ketiga macam lingkungan hidup tersebut. Oleh karena itu, ruang lingkup etika lingkungan mencakup apa yang harus dilakukan oleh manusia terkait dengan lingkungan alam fisik, biologis, buatan, dan lingkungan manusia. Dengan demikian, etika lingkungan pada dasarnya adalah menerapkan etika tidak hanya untuk kepentingan manusia, tapi untuk keberlanjutan ekologi. Holmes Roston 2003 menyatakan bahwa etika lingkungan merupakan teori dan praktik terkait tindakan tepat yang didasari oleh nilai-nilai untuk menjaga alam. Namun demikian, tindakan yang tepat masih bersifat relatif. Banyak orang yang memiliki pandangan berbeda terkait tindakan yang tepat terhadap lingkungan. Dari sinilah muncul ragam pola terkait hubungan, cara pandang, cara pikir, dan cara tindak manusia terkait dengan alam. Secara teoritis, terdapat tiga model teori etika lingkungan: Intermediate Environmental Ethics dan Deep Environmental Ethics. Dalam istilah lain, tiga teori tersebut secara berturut-turut dikenal sebagai antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme. Etika antroposentrisme dikenal sebagai pandangan yang bersifat human-centered, artinya manusia sebagai pusat pertimbangan terhadap lingkungan. Pandangan ini disebut pula sebagai shallow environmental ethics, etika lingkungan yang dangkal. Menurut Google dan Washington, antropocentrisme terbagi atas egosentrisme dan homosentrisme. Menurut etika antroposentrisme, etika nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia, dan bahwa kebutuhan serta kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan nilai paling penting di antara makhluk hidup lainnya. Etika yang antropocentris ini memahami bahwa alam merupakan sumber hidup manusia dan kebutuhan manusia di atas segala-galanya. Etika ini menekankan pada hal-hal berikut. 1. Manusia terpisah dari alam. 2. Mengutamakan hak manusia atas alam tetapi tidak menekankan tanggung jawab manusia. 3. Mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatinannya. 4. Kebijakan dan manajemen sumber daya alam untuk kepentingan manusia. 5. Norma utama adalah untung rugi. 6. Mengutamakan rencana jangka pendek. 7. Pemecahan krisis ekologis melalui pengaturan jumlah penduduk khususnya di negara miskin. 8. Menerima secara positif pertumbuhan ekonomi. Pandangan kedua adalah biosentrisme yang disebut juga sebagai life-centered ethics. Artinya, ekonomi etika berpusat pada komunitas hidup meliputi manusia, flora, dan fauna. Dalam hal ini, manusia adalah anggota dari komunitas kehidupan. Dalam pandangan ini, manusia dan makhluk hidup adalah kesatuan ekosistem yang saling berada dalam ketergantungan.
Setiap makhluk hidup memiliki hidupnya sendiri dan memiliki sifat serta kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Dengan demikian, perlu adanya upaya saling dukung dan saling melengkapi antar makhluk hidup. Pandangan ketiga adalah ekosentrisme. Pandangan ini merupakan kelanjutan dari pandangan biosentrisme. Pandangan ini menekankan bahwa penerapan etika tidak hanya pada komunitas hidup biotik, tetapi juga mencakup komunitas ekosistem secara menyeluruh. Pandangan ini melihat ekosistem sebagai the land etik atau tempat penerapan etika. Secara ekosentris berdasarkan diri pada kosmos, di mana lingkungan secara keseluruhan dinilai pada dirinya sendiri. Menurut ekosentrisme, hal yang paling penting adalah tetap bertahannya semua yang hidup dan tidak hidup sebagai komponen ekosistem yang sehat. Seperti halnya manusia, semua benda kosmis memiliki tanggung jawab moralnya sendiri. Dengan demikian, etika ekosentrisme menjelaskan beberapa prinsip, yakni pertama, segala sesuatu yang saling berhubungan. Kedua, keseluruhan lebih daripada penjumlahan banyak bagian. Ketiga, setiap bagian memiliki makna dalam konteks keseluruhan. Keempat, alam, manusia, dan non-manusia adalah satu. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Bila ada salah lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.